Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungannya. Nah, pada podcast ini, aku akan berbagi mengenai masa Orde Baru bidang politik ekonomi di Indonesia. Penasaran kan? Yuk simak penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan Orde Baru atau sering disingkat sebagai Orba? Di Indonesia, kita mengenal istilah Orde Baru untuk masa pemerintahan Soeharto yang dimulai sejak tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru merupakan suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang didasarkan pada dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lantas, apa yang melatar belakangi Orde Baru? Orde Baru dilatar belakangi oleh peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Hingga pada tanggal 30 September 1965 terjadi penculikan beberapa jenderal TNI yang kemudian disiksa dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut. Peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI tersebut mengakibatkan munculnya reaksi besar terhadap PKI, yang kemudian masyarakat dan TNI melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap para anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu itu, kerusuhan juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, sehingga keamanan negara sangat rentan. Hal inilah yang membuat pengaruh pada masyarakat dan menganggap kekuasaan Soekarno melemah. Masyarakat kerap kali melakukan demonstrasi di berbagai tempat dengan tuntunan sebagai berikut. 1. Membubarkan PKI dan organisasi-organisasi serupa pendukungnya, seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain sebagainya. 2. Membersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, menurunkan harga sembako. Karena demonstrasi tersebut, maka Presiden Soekarno menindaklanjutinya dengan melakukan perombakan kabinet Dwi Kora. Tetapi, upaya tersebut dianggap mengecewakan, karena masih ada unsur komunis dalam kabinet tersebut. Karena terus didesak, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Super Semar, yang kemudian pada tanggal 22 Februari 1967, Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia kedua secara resmi. Kemudian, apa saja kebijakan-kebijakan di era Orde Baru? Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, di mana masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal politik. Guna mewujudkan perbaikan ini, maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga berusaha untuk segera mengurusi hutang luar negeri dan mencari hutang lagi dengan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan juga untuk pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kebijakan ini akhirnya menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi hiperinflasi yang semula 650% pada tahun 1966 menjadi 8,88% pada tahun 1971. Pembangunan yang besar ini telah membawa dampak positif, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Adapun beberapa dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang ada tersebut antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. 2. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri. 3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. 4. Pemerintah sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun, kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan dari sisi ekonomi maupun politik tidak menutup adanya dampak negatif dari kebijakan pada masa Orde Baru tersebut, di mana dampak negatif dari kebijakan tersebut antara lain: 1. Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. 2. Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 hanya bertindak sebagai pendamping. 3. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Dan yang keempat, pemerintah dinilai gagal memberikan nilai berdemokrasi yang baik. Oke teman-teman, ternyata di masa Orde Baru banyak sekali pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia ya. Semoga kita selalu mengingat sejarah agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk menantikan episodeku selanjutnya ya, hanya di podcast sejarah. Dan bagi kalian yang ingin kirim saran dan kritik, bisa DM aku di Instagram @diapm_1011. Akhir kata, aku pamit dulu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.